Waktu berangkat kata ibunya, Syafi'i, kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang ke sini, gak usah pulang. Kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang. Saking pengennya anak jadi ulama, gak usah pulang kata ibunya. Kesana aja. Begitu sudah mendengar Syafi'i jadi ulama, kata ibunya kepada ulama Irak, katakan pada Syafi'i, dia boleh pulang sekarang. Pada kalimat awalnya, gak usah pulang. Bahkan ada riwayat mengatakan, nanti aja ketemunya di surga di akhirat. Berangkat aja, nanti ketemu di surga di akhirat. Begitu mendengar anaknya sudah jadi ulama, silahkan pulang. Begitu disampaikan kepada Asy-Syafi'i di Irak, senangnya luar biasa. Kata Asy-Syafi'i, saya akan pulang. Begitu tahu akan pulang, mendengar guru besar akan pulang, semua orang-orang Irak itu menyiapkan bekal untuk ke Syafi'i. Ada yang ngasih unta, ngasih makanan, ngasih ini bekal, sampai terkumpul 100 ekor unta. Plus dengan isi. Bayangkan, Asy-Syafi'i nggak pernah tercatat. Asy-Syafi'i pernah kerja di perusahaan A. Asy-Syafi'i pernah berdagang. Asy-Syafi'i pernah bisnis. Disiapkan jadi ulama. Begitu mau pulang ke Mekah, semua perangkatnya disiapkan langsung. Allah turunkan, semua orang ngasih perangkat. Kitabnya kemudian dibawa di tangannya, naik beliau ke untanya, 100 ekor unta ngikutin plus dengan murid-muridnya. Begitu sampai di gerbang Mekah belum sampai ke Mekah, kan ada batas haram ya, ada batas haram. Begitu sampai di batas itu, beliau mengutus santrinya, tolong berikan kabar kepada ibu, saya sudah dekat, saya akan datang. Ini sunnah ya, ingat ini sunnah. Sunnah kalau anda ingin berkunjung pada siapapun, kabari dulu. Kabari supaya dia siap-siap, jangan bikin kejutan. Nah, justru kejutan itu dalam Islam nggak diperkenankan. Oh, nggak pakai iya. Supaya orang itu nggak repot, tiba-tiba anda datang, dia kan merasa nggak enak gitu. Ya, jadi kalau bisa tuh sampaikan, agak dekat-dekat nggak apa-apa, saya di jalan nih mau berkunjung, itu sunnah. Sunnah sampaikan, supaya dia bisa siap-siap. Begitu diutus santrinya datang kepada ibunya, diketok, disampaikan, siapa kamu? Saya muridnya Syafi'i. Beliau sudah di perbatasan akan datang ke sini menemui ibu. Syafi'i bawa apa? Masya Allah bu, Syafi'i jadi orang hebat. Sekarang begitu datang, orang ngirim-ngirim unta. Ada 100 ekor unta dengan beliau, lengkap dengan isinya. Saya suruh dia ke Irak untuk belajar, bukan cari unta. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang ke sini, balik lagi ke Irak. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang, balik lagi. Muridnya bengong. Hah? Balik lagi, ketika bertemu Imam Syafi'i disampaikan, Syekh, gimana tadi? Kata ibu, balik lagi ke Irak. Balik lagi, kamu bilang apa sama ibu saya? Saya bilang, Syekh udah jadi saya besar, ulama besar, datang dengan 100 ekor unta. Kamu salah. Kenapa kamu bilang begitu? Maka diutus lagi yang lain, kamu datang ke ibu saya, kalau tanya, bilang, Syafi'i telah bawa kitab. Datang dari Irak, bawa kitab. Dan saya katakan, berikan semua unta ini, semua sedekahkan untuk orang Mekah yang membutuhkan. Berikan semuanya. Maka Syafi'i perintahkan 100 ekor unta itu dengan semua isinya dibagikan ke orang-orang Mekah, disedekahkan. Tinggal satu kitab dengan beliau di tangannya. Katakan pada ibu saya, Syafi'i datang pulang dengan membawa kitab di tangannya, nggak bawa unta lagi. Datang muridnya, begitu datang ke ibunya, Bu, kamu siapa? Santrinya Syafi'i. Saya kan tadi dikatakan, pulang ke Irak, gak usah ke sini. Bu, Syafi'i udah nggak bawa unta, cuma bawa kitab di tangannya. Oh, kalau begitu silahkan pulang. Maka Syafi'i datang, membawa kitab di tangannya, jadi ulama besar, dan fatwanya ditunggu-tunggu. Maka sejak saat itu teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ibunya sejahtera, kehidupannya pun tenang, dunianya nggak difikirkan, semuanya dijamin. Allah langsung yang jamin, sangat dekatnya dengan Allah. Mau makan, makanan sudah ada, semua ragamnya ada. Mau minum, jenis minuman sudah ada yang halal-halal. Mau berangkat, kendaraan sudah ada. Nggak pesan, tiba-tiba kendaraan datang. Bayangkan, akhiratnya dapat, dunianya dapat, dan hidupnya pas butuh ada, pas datang. Mau haji, jalan akses dibuka semua. Yang datang ulama besar, akses dibuka semua. Mau berangkat, pengawalan ada, nyaman, gak usah repot, gak usah macam-macam. Alim ulama. Begitu melihat demikian suksesnya, ditiru oleh ibu yang lain. Ibunya ini adalah ibu seorang nanti muridnya Asy-Syafi'i yang kelak jadi ulama besar juga. Lahir tahun 163 Hijrah. Ibunya ini juga single parent, punya seorang anak namanya Ahmad, punya bapak namanya Hambal, dikenal dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i yang kelak kemudian jadi ulama besar, hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad sama. Itu jangan dikira ibunya itu kalau musim dingin malamnya, itu bu, masak air bu malam-malam, single parent ibu bayangkan. Masak air, diangetin, anak diwuduin dulu, begitu sudah wudu, digendong, diantar ke majelis ilmu, ibunya nungguin di luar, selesai bawa lagi, investasi itu begitu anaknya jadi, dewasa, senang semuanya. Bukan cuma anaknya, ibunya dapat, saudaranya dapat, kerabatnya dapat. Lihat sekarang. Perhatikan ketika seseorang menjadi alim ulama. Fokus, lihat baik-baik. Jangankan ulama lah, jadi ustadz aja. Begitu seorang jadi ustadz, lihat. Bukan cuma ustadz yang ditunggu. Ibunya dicari tahu siapa ibunya. Siapa bapaknya. Setiap yang dekat dengannya jadi akses. Kakaknya, adiknya, kerabatnya, tetangganya. Setiap makanya nggak ingat, jadi ingat sekarang. Oh, saya pernah sekelas dengan dia di SD.
Saya pernah sekelas dengan dia di SMP. Saya pernah tetangga dia. Saya pernah gini dia. Dan sebagainya. Padahal sebelum jadi ustadz belum tentu kenal. Semua itu bisa terbuka. Dan yang paling dahsyat teman-teman sekalian, begitu anak Anda masuk dalam kategori alim ulama, maka semua kebutuhan dunia akan dicukupkan oleh Allah.